Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membahas keseluruhan tentang peran Indonesia dalam organisasi PBB, ASEAN maupun yang terakhir gerakan non-blok. Yang pertama di sini ada organisasi PBB. PBB, kepanjangan PBB sendiri adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di sini organisasi internasional. Secara umum, organisasi internasional dapat diartikan sebagai organisasi yang berkedudukan sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Karena merupakan subjek hukum internasional, organisasi internasional mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional. Konvensi itu sendiri artinya adalah keputusan. Jadi di sini mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan internasional. Dan ini adalah perjalanan singkat mengenai peran PBB kepada Indonesia. Yang pertama, Indonesia resmi menjadi anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 September 1950 dengan suara bulat dari para negara anggota. Peran PBB terhadap Indonesia pada masa revolusi fisik cukup besar seperti ketika terjadi agresi militer Belanda I, Indonesia dan Australia mengusulkan agar persoalan Indonesia dibahas dalam sidang umum PBB. Yang ketiga, sebagai negara anggota PBB, Indonesia terdaftar dalam beberapa lembaga di bawah naungan PBB, misalnya ECOSOC atau Dewan Ekonomi dan Sosial, ILO, Organisasi Buruh Internasional, maupun FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian. Dan yang terakhir adalah salah satu prestasi Indonesia di PBB adalah saat Menteri Luar Negeri Adam Malik menjabat sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974. Dan di sini ada gambaran singkat mengenai Dewan Keamanan PBB. Indonesia juga terlibat langsung dalam pasukan perdamaian PBB. Dalam hal ini, Indonesia mengirimkan pasukan Garuda untuk mengemban misi perdamaian PBB di berbagai negara yang mengalami konflik. Pencapaian Indonesia di Dewan Keamanan atau DKPBB adalah ketika pertama kali terpilih sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 1974 sampai 1975. Indonesia terpilih untuk kedua kalinya menjadi anggota tidak tetap DKPBB untuk periode 1995 sampai 1996. Dalam keanggotaan Indonesia di DKPBB pada periode tersebut, wakil tetap Republik Indonesia Nugroho Wisnumurti tercatat 2 kali menjadi Presiden Dewan Keamanan PBB. Dan yang terakhir, Indonesia terpilih untuk ketiga kalinya sebagai anggota tidak tetap DKPBB untuk masa bakti 2007 sampai 2009. Berita terupdate terakhir dari video yang kasih pada pertemuan sebelumnya, Indonesia menjabat untuk keempat kalinya menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk masa bakti 2019 sampai dengan 2020. Dan Agustus 2020 kemarin, Indonesia menjadi pemimpin atau presiden dalam dalam sidang PBB ini, Indonesia dalam periode ini telah diberi kesempatan 2 kali untuk memimpin persidangan sebagai Presiden Dewan Keamanan. Sekarang kita masuk ke dalam peran Indonesia dalam ASEAN. Di sini ada konferensi tingkat tinggi atau KTT. Peran Indonesia dalam ASEAN hingga saat ini tidak pernah surut. Bahkan ASEAN menjadi prioritas utama dalam politik luar negeri Indonesia. Indonesia selalu aktif berpartisipasi dalam setiap penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi atau pertemuan-pertemuan ASEAN. Indonesia sering menjadi tuan rumah dalam acara-acara penting, antaranya sebagai berikut. KTT ASEAN pertama diselenggarakan di Bali pada tanggal 24 Februari 1976. Yang kedua, pertemuan informal pemimpin negara ASEAN pertama diselenggarakan di Jakarta pada tanggal
30 November 1996. Yang ketiga, KTT ASEAN ke-9 diselenggarakan di Bali pada tanggal 7 Oktober 2003. Dan dalam video yang Miss berikan minggu lalu tentang peran Indonesia dalam ASEAN, yang dibicarakan oleh Jokowi sebagai Presiden Indonesia saat ini, beliau mengatakan bahwa Indonesia atau ASEAN, negara-negara ASEAN, dunia sedang menghadapi COVID-19, tantangan COVID-19 dan dampaknya. Jadi yang dimaksud dari dampak COVID-19 ini adalah dalam bidang sosial ekonomi. Jadi dampak dari COVID-19 dalam bidang sosial ekonomi ini ditandai dengan adanya persaingan antara kekuatan-kekuatan besar. Ini berhubungan dengan nantinya gerakan non-blok. Jadi kekuatan besar ini atau negara-negara besar, jadi semakin meningkat kekuatan-kekuatan dari negara-negara besar, itu memberikan dampak di bidang sosial ekonomi. Setelah tadi peran Indonesia dalam ASEAN, sekarang kita masuk ke dalam peran serta Indonesia dalam gerakan non-blok. Apa sih GNB itu? Jadi GNB itu kepanjangan dari gerakan non-blok, merupakan wadah yang tepat bagi negara-negara berkembang untuk memperjuangkan cita-citanya. Dan untuk itu Indonesia senantiasa berusaha secara konsisten dan aktif membantu berbagai upaya ke arah pencapaian tujuan dan prinsip-prinsip gerakan non-blok. Nah, jadi gerakan non-blok ini organisasi yang terdiri dari kurang lebih 100 negara yang menganggap dirinya tidak beraliansi dengan kekuatan besar apapun, atau mudahnya gini, organisasi internasional yang tidak bergabung dengan kedua kekuatan besar dunia, yaitu yang dimaksud kekuatan besar adalah gerakan blok barat atau kubu Amerika Serikat yang berideologi kapitalisme, dan blok timur kubu Uni Soviet yang berideologi komunisme. Gerakan non-blok ini didirikan pada tahun 1961 di Yugoslavia, tepatnya di kota Belgrade, sebagai Conference of Head of State of Government of Non-Aligned Countries. Jadi pemimpin gerakan non-blok itu yaitu Josip Broz Tito dari Yugoslavia, dan pencetusnya adalah Jawaharlal Nehru. Tadi adalah pemimpin dan pencetus. Nah, Indonesia sendiri menjadi salah satu negara yang memprakarsai gerakan non-blok yang diwakili oleh Insinyur Soekarno yang pada saat itu menjabat sebagai Presiden Indonesia. Dan Indonesia menjadi pemimpin gerakan non-blok pada tahun 1991. Dan pada saat Indonesia menjabat sebagai pemimpin gerakan non-blok, Indonesia telah berhasil menyelenggarakan KTT, Konferensi Tingkat Tinggi X Gerakan Non-Blok, yang diketuai oleh Soeharto. Dan KTT-X Gerakan Non-Blok ini diadakan di Jakarta dan dihadiri oleh 106 negara dan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 6 September 1992 dengan Ketua Presiden Soeharto. Indonesia ikut memecahkan masalah-masalah dunia berasas pada asas keadilan dan perdamaian dunia. Salah satunya Indonesia juga ikut memperjuangkan hak asasi manusia dan tata ekonomi dunia berasas pada keadilan. Dan salah satunya adalah Indonesia meredakan ketegangan di kawasan bekas Yugoslavia pada tahun 1991. Jadi ini adalah peran Indonesia secara singkat dalam gerakan non-blok.
Jika kalian ingin mencari tahu lebih dalam tentang gerakan non-blok, bisa buka Google Scholar atau artikel-artikel yang terpercaya sumbernya untuk mengetahui pengetahuan lebih dalam tentang gerakan non-blok ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di e-learning atau chat personal by WA ke Miss. Insya Allah Miss akan menjawab. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.